Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo bersafari politik di Jember, Jawa Timur. Selain bertemu dengan masyarakat dan juga relawan, kedua baca pres ini bertemu dengan sejumlah tokoh agama ataupun ulama di sana. Seberapa penting suara Jawa Timur bagi kemenangan keduanya dan siapa yang kemudian berpeluang bisa menggait suara Jawa Timur sebagai penyumbang elektoral baik Ganjar maupun Anies. Dan cukup menarik kedua baca pres di waktu yang sama, hampir berdekatan, katanya pun satu hotel. Pertama memang ini unik ya, harus diakui ini unik karena dalam waktu yang bersamaan mereka ada di satu tempat kabupaten yang sama, bahkan satu hotel yang bersama. Seberapa penting Jawa Timur buat mereka? Tentu sangat penting. Ingat tahun 2014-2019, Prabowo Subianto tidak pernah menang di Jawa Timur dan dia akhirnya kalah dalam 2 kali pilpres itu. Dan hari ini Jawa Timur kalau kita bilang akan menjadi battleground, tidak hanya 2 orang ini sebenarnya, tapi juga untuk 3 orang, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Kalau kita elaborasi, tentu Jawa Timur ada daerah spesial, ada Matraman di situ. Daerah Matraman ini wilayah Jawa Timur, kabupaten yang di bagian selatan. Itu biasanya didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Betul. Tanpa berkampanye, saya yakin Ganjar di situ sudah sangat kuat karena memang baseline dari Ganjar ini banyakkan adalah mereka pendukung-pendukung PDIP. Sementara ada telatah lainnya yakni Madura dan Pendalungan yang didominasi oleh wilayah kultural NU, ya di mana di situ banyak pondok pesantren sehingga sphere of influence-nya terhadap pilihan politik masyarakat itu cukup kuat. Nah, itu didominasi oleh Prabowo Subianto dan Anies. Tapal Kuda atau Pendalungan, Pulau Madura sendiri, dan ada satu lagi telatah namanya Are, yakni wilayah di Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan Malang. Harus diakui dalam survei PRC yang kami lakukan, itu Ganjar mengungguli 2 pasangan lainnya. Ya, pertama Ganjar unggul di wilayah basis-basis PDI Perjuangan, di wilayah Matraman dan sebagian Are, terutama di Surabaya dan di Malang ya, itu menjadi dominasi dari PDIP. Wali kota, kemudian bupati, rata-rata dimiliki oleh PDIP. Batu pun PDIP. Begitu. Ada 11 kabupaten kota yang dimiliki oleh kader PDIP. Sementara Prabowo itu unggul di wilayah Madura, Tapal Kuda. Dan Anies Baswedan baru bisa, itu datanya 17,6% ada di wilayah Madura dan Tapal Kuda. Belum bisa masuk ke wilayah-wilayah Matraman. Peta ini menurut saya masih sangat cair ya. Secara nasional pun demikian. Sangat cair. Jawa Timur akan menjadi pertarungan 3 kandidat ini. Meskipun Ganjar ini sudah sangat kuat di baseline-nya di wilayah Matraman dan lain-lain, harus terus berhati-hati. Karena bagaimanapun Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu juga sanggup nanti akan memakan atau grab wilayah Ganjar Pranowo. Tapi kalau Ganjar bisa memaksimalkan misalnya wilayah-wilayah Madura, Jember misalnya hari ini, yang dimana Ganjar bertemu dengan Anies, itu wilayah Pendalungan, wilayah dimana basisnya adalah Madura, tapi juga sebagian itu, bagian besar itu juga orang Jawa. Ya, kalau misalnya Ganjar bisa memainkan peran itu, bisa berkampanye secara efektif di wilayah Pendalungan saja. Kalau di Madura saya saya sudah bisa prediksi agak berat ya Ganjar Pranowo, tapi di wilayah Tapal Kuda, di situ ada NU, ada PDIP juga, beriringan begini. Saya contohkan misalnya di Jember itu antara NU, PKB dan PDIP dapat peluangnya hampir sama. Kalau Ganjar bisa memaksimalkan itu, tentu Ganjar akan mudah menang di Jawa Timur. Tidak ada satupun kandidat yang melampaui 50% ke atas. Ini artinya data ini sangat-sangat cair, Bram. Kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa satu di antara mereka ini sudah memenangkan. Pasti memenangkan tidak bisa. Bisa jadi nanti Prabowo menyeruak memenangkan pertarungan. Bahkan di simulasi, saya tidak tahu ditampilkan apa tidak. Ketika di head to head kan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, Prabowo yang unggul seperti itu. Dapat limpahan dari siapa? Ini katamu tadi kan dia mendapatkan limpahan atau irisan dari pemilih Anies Baswedan. Kalau begitu kemudian ketika kita bahas skema misalkan head to head, ini kita bahas lingkup Jawa Timur tentunya. Kemana 17,6? Apakah semuanya akan masuk dalam Prabowo Subianto atau kemudian ada juga irisan Anies yang kemudian ke Ganjar? Kecil sekali kalau irisan Anies ke Ganjar, begitu ya. Dugaan saya, prediksi saya, data yang kami miliki memang pemilih Anies Baswedan itu lebih banyak ke Prabowo Subianto. Karena irisannya. Ini nyaris hampir sama dengan irisan secara nasional. Dalam peta secara nasional. Demikian, Bram. Harus diakui Prabowo Subianto itu didukung oleh kelompok-kelompok Islam ketika tahun 2014-2019. Dan residu politik itu masih ada sampai sekarang. Prabowo hanya datang menghidupkan simpul-simpul massa yang mendukung dia dulu. Misalnya datang ke pondok-pondok pesantren yang mendukung beliau lebih dulu, dan Anies Baswedan, kalaupun datanya seperti ini karena memang Anies belum pernah ada semacam kampanye atau sosialisasi, belum signifikan
signifikan karena memang baru ya, dia sebagai capres itu baru dan tidak punya basis. Beda dengan Ganjar Pranowo. Meskipun Ganjar ini baru sebagai capres, tapi baseline PDIP itu sangat kuat. Pendukung PDIP sangat militan ya, terutama di wilayah Matraman. Pembedanya dengan Anies Baswedan. Ya, kalau kalau bicara tentang pertarungan secara nasional, kita tidak bisa menyimpulkan itu. Oh, kalau lingkup Jawa Timur, kalau kita bicara lingkup Jawa Timur, tentunya makanya kemudian PKB itu menjadi faktor yang agak mahal sekarang. Meskipun sedang bermain ke sana kemari, ya kan? Dia tahu dia satu-satunya partai yang bisa mengandalkan Jawa Timur untuk dilirik oleh kandidat calon presiden ataupun simpul kubu blok politik yang sedang ada. Baik bloknya Ganjar, blok Prabowo maupun Anies Baswedan. Kita harus pahami bahwa nilai elektabilitas orang dalam penentuan wakil presiden ini itu tidak kemudian bisa sama ketika si A misalnya wakil ini bagus kemudian ditambahkan menjadi capres tertentu, itu kemudian sama. 1 tambah 1 jadi 2. Tidak begitu logikanya. Begitu ya. Bagaimana? Dalam komposisi ini, kenapa kemudian Jawa Timur dianggap penting? Karena disitulah basis NU. Basis NU. Meskipun PDIP juga kuat di situ. Oleh karena itu kemudian muncullah beberapa nama yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan elektoral Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Maka muncul Khofifah Indar Parawansa di situ. Kemudian Yeni Wahid disebut juga. Kemudian juga ada Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Betul. Tidak bisa dilepas. Ketua Mahfud MD, bagaimanapun mereka tokoh-tokoh Jawa Timur. Iya. Terakhir Bam menyampaikan tadi ada AHY. Anggaplah 5 nama tadi yang kita sebutkan. Tidak kemudian semuanya bisa merepresentasikan keseluruhan artinya. Menurut saya AHY peluangnya paling kecil untuk dipilih menjadi calon wakil presiden. Baik untuk 3 pasangan ini menurut. Karena memang itu tidak merepresentasikan keinginan yang utuh. Kebutuhan atas suara kultural NU di Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Dengan partai lain contohnya tentunya PKB punya peran yang cukup signifikan. Karena dia punya partai politik dibanding tokoh-tokoh yang lainnya. Nah itu keuntungan buat PKB. Meskipun data elektoral Mohaimin Iskandar itu cukup lemah ya dibanding misalnya dengan Khofifah Indar Parawansa. Walaupun Khofifah adalah gubernur, kalau kemudian saya ingin vis a vis dengan Ridwan Kamil kan itu sangat dilirik karena dianggap dia memiliki Jawa Barat begitu potensi suara yang cukup besar. Apakah Khofifah juga akan terlihat semenarik itu? Ya tentu sampai sekarang Khofifah itu masih menarik setidaknya buat 2 capres ya, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Terakhir Prabowo kan juga datang ke sana 2 kali pertemuan bahkan berjam-jam di situ. Anies Baswedan dari Partai Nasdem sudah menyampaikan keinginan itu terhadap Khofifah Indar Parawansa. Sementara basis terkuat dari Prabowo dan Anies salah satunya adalah Jawa Barat. Menurut saya kok agak-agaknya tidak mungkin ya Kamil dipilih oleh Prabowo pun Anies Baswedan karena maka kebutuhannya adalah di Jawa Timur. Maka benarlah kalau kemudian banyak orang mengatakan pertarungan itu di Jawa Timur. Tidak hanya pertarungan saat Pilpres, tapi pertarungan penentuan wakil presiden itu juga bisa di Jawa Timur. Kembali ke Jawa Timur dan juga nama-nama yang kita sebutkan tadi paling tidak kemudian saya kerucutkan menjadi 4 yang kemudian sangat bisa representasi NU begitu. Siapa cocok dengan siapa? Apakah misalkan anggaplah kita bicara Khofifah, Mahfud MD, Yeni Wahid, Caimin akan cocok dengan siapa dengan 3 nama tadi? Ya tentu semuanya kalau berpikir ingin melihat Jawa Timur, kalau melihat bahwa ingin menggrab pemilih dari kultural NU, maka yang harus dipilih tentunya adalah ya Khofifah. Dia ketua umum Muslimat. Ada 32 juta ya, 20 juta anggota Muslimat misalnya seperti itu. Tetapi dia tidak punya partai. Ada plus minus menurut saya. Kemudian ada Mohaimin Iskandar. Ya mungkin ada masalah sedikit ya, kemudian elektoralnya juga rendah, tapi dia punya partai. Banyak sekali yang harus kita perhitungkan di situ. Tetapi kalau kita mau melihat perkembangannya, buktinya Ganjar kan sudah kuat di Jawa Timur. Agaknya dia tidak tertarik untuk mencari wakil di Jawa Timur. Ada sodorangan dari Erick Thohir, kemudian ada nama dari Sandiaga Uno dan lain-lain. Itu berarti memang Ganjar sudah merasa firm di Jawa Timur, ya kan? Sementara Prabowo dan Anies dengan ceruk pemilih yang sama, justru mereka yang membutuhkan Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansa memang menjadi idola hari ini. Tetapi jangan lupa juga di situ ada Mahfud MD dan Mohaimin Iskandar. Mohaimin tidak bisa dikecilkan dalam hari ini. Karena satu lagi yang saya katakan, dia punya partai politik. Nasdem dengan PKB saja sudah cukup untuk bertarung gitu ya. Tiketnya sudah cukup. Misalnya seperti itu. Artinya sangat seksi kepada Caimin ya. Apakah kemudian dia bisa dengan Prabowo atau dengan Anies begitu ya? Sangat seksi. Menurut saya Caimin PKB nanti, ya terserah nanti Caimin siapa, tapi yang jelas PKB dalam konteks ini itu akan menjadi barang yang mahal. Saya tertarik Anda mengatakan hitung-hitungannya tidak matematis, logikanya tidak 1 tambah 1 adalah 2. Artinya kan kita tidak hanya bisa mencocokkan berapa jumlah kursi DPR per partainya saja, betul, tapi bagaimana psikologis dan kultural juga menentukan. Betul. Artinya selain nama Caimin, Khofifah itu juga akan, misalkan Mahfud MD akan sangat berperan juga di sana. Kalau dianggap butuh terhadap aktor atau figur yang kuat, kencang soal pemberantasan korupsi atau dengan value moral yang kokoh untuk seorang wakil presiden, maka Mahfud MD akan menjadi pilihan yang strategis. Kalau orang atau capres atau kubu atau blok dalam
dalam permainan pilpres ini sudah merasa yakin menang. Oke. Tapi kalau masih merasa kurang yakin untuk menang, saya agak pesimis ya Mahfud MD akan jadi pilihan. Karena sulit, karena beberapa tokoh-tokoh NU mengatakan Mahfud itu bukan bagian dari NU. Jadi artinya tidak terlalu populer di kalangan elit begitu di Jakarta untuk nama seorang Mahfud untuk dilihat begitu sebagai- ya. Demikian. Jadi endorsement dari beberapa tokoh itu tidak nampak untuk Mahfud MD. Itu kalau berdasarkan karena dia orang Madura, orang Jawa Timur, kemudian itu dijadikan pilihan politik, ya saya juga tidak akan berpikir bahwa itu akan efektif kalau tidak ada endorsement dari tokoh-tokoh dan partai-partai politik. Gitu. Artinya kalau bisa kita tarik benang merah hanya 2 nama begitu ya, Ya. Kofifa dan juga Caimin yang akhirnya berpeluang dan punya tiket menurut Anda begitu Saya ya? kira 2 orang itu yang paling berperan ya, berpeluang untuk sebagai calon wakil presiden di antara Prabowo maupun Anies Baswedan. Di Ganjar. Jawa Timur dan Oke. dari NU ya, itu catatannya itu. Oke, karena Ganjar sebagai PDIP tadi sudah punya basis yang cukup loyal, Cukup cukup kuat ya, pada 2. Saya memprediksi Ganjar tidak akan melirik wakil dari Jawa Timur. Prediksi saya demikian. Justru akan mengambil dari Jawa Barat maupun dari non-Jawa. Oke. Bisa jadi Erick Thohir, bisa jadi Ridwan Kamil, bisa jadi Sandiaga Uno. Tapi artinya Matraman dan kawasan Arek tadi cukup menjanjikan begitu ya untuk Ganjar tanpa harus ada calon wakil presidennya. Sangat firm karena Oke. basis pemilih PDI itu cukup kuat ya. Militan terhadap partainya begitu. Baik, kita akan lihat seperti apa. Apakah kemudian seperti kata Anda hanya kemudian Prabowo dan juga Anies atau jangan Ganjar juga melirik nantinya? Kayaknya dugaan saya benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.